Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang tanya di DM maupun di kolom komentar soal seleksi Pascasarjana di Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan ini lumayan banyak ya, meskipun udah aku jelasin di video yang ini. Nah, jadi di sini khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman aja. Pertanyaannya yang pertama banyak banget ditanyain adalah soal tes TPA. Jadi ini tes potensi akademik. Tes ini wajib buat kamu yang mau lanjut kuliah S2 di Universitas Brawijaya, baik yang S1-nya di UB maupun S1-nya dari luar UB. Baik dari jurusan yang sama ataupun lintas jurusan, harus tes TPA. Kalau menurutku ini rata sih, di S2 lain, di kampus lain pun rata-rata ya. Itu harus tes TPA dulu. Nah, kalau tes TPA di UB itu cuma diterima dari tes TPA yang sertifikasinya Otobapenas. Jadi kalau dari lembaga-lembaga yang bukan Otobapenas itu tidak bisa. Nah, terus udah itu dari UB sendiri nggak ada lembaga khususnya di UB yang menyediakan tes TPA. Yang adanya yaitu dari Otobapenas dan lokasi tesnya itu di UB. Kalau di UB dulu aku tes TPA Otobapenas, lokasinya di Gedung Pascasarjana Universitas Brawijaya, lokasinya di depannya KPRI UB. Jadi ya masih di dalam kampus. Terus untuk tes TPA-nya itu kapan? Saranku untuk tes TPA atau berkas-berkas lain, kalau kamu punya waktu nih sekarang sebelum seleksinya, sebelum daftar, mending semuanya dilengkapi sekarang. Karena dulu aku tes TPA itu hamin 2 bulan sebelum daftar. Jadi aku tes, sertifikatnya keluar mungkin 1 bulan kemudian deh, 2 minggu sampai 1 bulan kemudian. Jadi waktu itu aku ngambil sertifikatnya kalau nggak salah ya, lupa. Kenapa aku bilang mending semua dipersiapkan sekarang? Karena sebelum kuliah itu sebenarnya jauh lebih santai dibandingkan nanti setelah kuliah. Nah, jadi untuk sertifikat TPA itu bisa diundur sampai nanti sebelum sidang. Jadi salah satu syarat daftar sidang, semua berkas-berkas yang tertunda, yang belum kita kumpulkan saat daftar, itu harus dilengkapi sebelum mengajukan sidang. Masalahnya nih, oke mungkin semester 1 sama semester 2 S2 itu lumayan santai. Masuk ke semester 3 dan 4, udah sendiri-sendiri, udah nge-lab masing-masing, apalagi kalau kamu yang saintek. Ya, itu dia. Terus tiba-tiba mau sidang nih, anggaplah kayak dapat jadwal sidang, atau kalau nggak misalnya nggak jadwal sidang deh. Anggaplah kita mau daftar sidang, terus udah itu akhir semester tinggal sebentar lagi nih. Ternyata masih ada berkas yang belum selesai. Kalau kita tes Otobapenas, sertifikatnya belum keluar ya nggak bisa daftar sidang dulu. Sementara ngeluarin sertifikat butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan gitu. Dan ya tiba-tiba semester 3 sama 4 itu cepet banget, nggak kerasa tiba-tiba udah semester 4 aja. Kayak gitu. Jadi daripada nanti harus nambah SPP lagi 1 semester hanya karena berkasnya belum dilengkapi, jadi aku sarankan sebaiknya semua berkas langsung dilengkapi sebelum seleksi. Jadi dulu saat seleksi TOEFL, TPA udah lengkap semua, jadi pas udah kuliah, pas mau sidang udah nggak usah mikir lagi. Dulu teman-temanku ada yang pas seleksi itu dia cuma langsung seleksi tulis, jadi ngirimkan berkas, TPA sama TOEFL-nya belum ada. Bisa sih diterima. Terus udah itu seleksi tes tulis, waktu itu nggak ada wawancara ya, di tahun 2017 nggak ada wawancara, jadi tes tulis habis itu pengumuman. Nah, teman-temanku ini lolos, terus udah itu kuliah dan nggak ngurus tes TPA maupun TOEFL. Di semester 3, semester 4 malah, pas masuk semester 4 dan udah kayak penelitian akhir-akhir gitu, baru panik nih. Oh iya ya, harus ngasih sertifikat TOEFL sama TPA, karena nanti harus ngasihkan itu sebelum sidang ya kan. Akhirnya kayak nyari, ya udah di mana nih tes TPA, tes TOEFL. TPA-nya kan harus Otobapenas. Ya udah nyari. Nah, masalahnya nih yang Otobapenas ini seleksinya nggak diadakan setiap bulan. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya kuotanya udah penuh. Jadi kalau misalnya kita telat daftarnya dan kuotanya udah penuh, berarti nanti kita akan dimasukkan ke daftar selanjutnya lagi. Jadi beberapa bulan lagi. Tapi kalau untuk yang Otobapenas ini teman-teman bisa ikut yang waiting list lah. Anggaplah teman-teman daftar nih. Terus udah itu pas daftar, ternyata untuk yang bulan ini udah full, masih ada lagi seleksi 2 bulan lagi. Terus
oke deh aku datang aja di hari H tes yang bulan ini. Bisa aja, jadi nanti ikut waiting list. Seandainya nih di tanggal tersebut ada orang yang nggak datang, jadi ada kursi yang kosong, maka ya nanti akan bisa dipanggil sesuai urutan waiting listnya. Cuma kalau waiting list artinya misalnya seleksinya start jam 8. Kalau kamu pengen masuk waiting list yang paling atas, ya datang sepagi mungkin, jam 5 kah atau jam 6 pagi gitu. Kalau nggak mau antri-antri kayak gitu, ya datang sesuai tanggalnya. Kalau misalnya tesnya masih 2 bulan lagi, ya berarti ya 2 bulan lagi di tanggal kamu tes. Itu nanti mau datang jam 8 sekalipun bisa langsung masuk karena udah ada namanya terdaftar di kursinya kita. Itu untuk yang TPA atau Bappenas. Kemudian yang kedua adalah sertifikat TOEFL. Untuk TOEFL-nya ini sertifikatnya minimal ITP. Kalau teman-teman punya yang IBT nggak apa-apa. Untuk yang ITP ini skornya minimal 500. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah punya sertifikat TOEFL ITP, pakai aja itu buat daftar. Jadi seandainya sertifikat TPA aku belum ada nih, punyanya TOEFL, ya udah itu dulu aja. Jadi nanti kalau misalnya kurangnya sertifikat tes TPA, tinggal itu aja nanti yang dilengkapi. Jadi nggak terlalu banyak berkas yang harus disiapkan saat mau sidang. Nah, untuk yang TOEFL ITP ini tesnya di mana? Ya bisa di mana-mana. Yang penting punya sertifikat ITP. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di bagian sertifikatnya itu terstandarisasi sama ATS. Ada kok. Dan nggak semua lembaga menyediakan TOEFL ITP yang sertifikatnya resmi. Kalau lembaga-lembaga les bahasa Inggris itu mereka biasanya mengeluarkan sertifikatnya sendiri, tapi tidak terstandarisasi yang ATS. Nah, kalau misal sertifikatnya kayak gitu nggak bisa dipakai karena itu namanya sertifikat TOEFL Prediction, bukan sertifikat TOEFL yang resmi. Jadi coba deh kalau misalnya teman-teman punya sertifikat TOEFL, dilihat dulu. Dulu waktu pas aku daftar, jadi sertifikat TOEFL aku sisa 2 bulan lagi. Dan aku mikir ya udah aku pakai aja ini buat seleksi. Jadi aku berkasnya udah lengkap semua. Kalau seandainya waktu itu aku mikir udahlah TOEFL nanti aja pas mau sidang, keburu expire sertifikatku. Dan kalau misalnya udah expired, ya aku harus tes lagi. Sementara untuk tes TOEFL ITP kalau nggak salah biayanya sekitar 500.000. Soalnya ini yang resmi ya, bukan yang prediction. Kalau yang prediction 100-200 ribu bisa, cuma ya nggak bisa dipakai sertifikatnya. Terus udah itu TOEFL-nya minimal 500. Nah, jadi kalau misalnya di bawah 500 ya diulang sampai minimal 500 gitu. Karena untuk sertifikat TOEFL ITP ini skor di bawah 450 ya, nggak bisa keluar juga sertifikatnya. Anggaplah tes, terus ternyata skornya 400 gitu, nggak bisa keluar juga ijazahnya. Jadi minimal skor 450 baru bisa keluar ijazahnya. Cuma ya kalau ijazahnya atau sertifikatnya keluar, skornya 450 tetap aja harus ngulang lagi. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang punya sertifikat ITP ini, minimal ITP, kalau punya IBT ya lebih bagus. ITP skor 500, lengkapi berkasnya sebisa mungkin saat daftar. Jadi jangan ditunda-tunda nanti-nanti. Dulu teman-temanku lumayan banyak sih, karena emang waktu di tahun 2017 itu ada peraturan boleh sertifikat TOEFL sama TPA yang nyusul, dan karena itu banyak yang daftar, sertifikatnya belum ada. Nggak ditagih sih sama bidang akademik, yaitu kesadaran sendiri-sendiri ya. Nanti yang penting sebelum sidang harus sudah lengkap semuanya. Nah, waktu itu mendekati sidang, udah di semester 4 nih baru panik. Baru nyari tes TPA atau Bappenas, terus udah itu TOEFL, dan rata-rata teman-teman itu harus berulang-ulang tesnya itu di TOEFL. Kalau auto Bappenas mungkin nggak terlalu sulit ya, karena pakai bahasa Indonesia. Yang TOEFL ini, TOEFL itu biasanya jatuhnya di structure, karena emang structure ini butuh latihan lebih banyak ya. Karena kalau menurutku ya, aku pribadi listening sama reading mungkin bisa kalau kita latihan-latihan sendiri, tapi structure ini menurutku agak butuh effort lebih lah. Karena kalau structure kita harus tahu grammarnya juga, terus udah itu menurutku akan lebih efektif kalau misalnya ada guru. Kecuali kalau kita emang terbiasa buat otodidak. Nah, jadi teman-temanku itu akhirnya karena dulu belum melengkapi sertifikat TOEFL, di semester 4 sambil penelitian, sambil nyusun laporan tesis, sambil les. Bayangkan sesibuk apa ya. Itu untuk video part 1, karena videonya udah lumayan panjang. Aku akan bahas yang part 2-nya di video selanjutnya. Stay tune!